Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama saya Gani Alfi Fazila dan NPM 21110210668, jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang merupakan salah satu mahasiswi yang lolos magang di Bank Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang telah saya lakukan selama magang di Bank Lampung. Oke, jadi sebelum membahas kegiatan apa aja yang telah saya lakukan selama magang di Bank Lampung, apa sih magang itu? Magang itu merupakan salah satu program dari Kemendikbudristek untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja di berbagai sektor dan industri. Jadi dengan adanya program ini diharapkan para mahasiswa ini dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman mahasiswa itu sendiri dalam dunia kerja sehingga dapat siap untuk memasuki pasar kerja setelah lulus. Alhamdulillah semester 6 ini saya diberi kesempatan untuk magang di Bank Lampung, di mana Bank Lampung ini merupakan Bank Pembangunan Provinsi Lampung yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1966 yang tujuan utamanya yaitu membantu serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Lampung, di mana Bank Lampung ini sendiri memiliki visinya yaitu memfokuskan pada pengembangan UMKM dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah Lampung. Nah, mahasiswa yang keterima magang di Bank Lampung ini semuanya ditempatkan di bagian frontliner suatu bank, di mana frontliner ini terdiri dari teller maupun customer service. Kebetulan di kali ini saya ditempatkan sebagai teller, jabatannya di mana teller ini berinteraksi langsung dengan nasabah yang tugasnya itu untuk melakukan transaksi yang berhubungan dengan keuangan perbankan. Jadi bedanya antara teller dan customer service itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau customer service ini sama-sama menghadapi nasabah secara langsung, berinteraksi secara langsung, tetapi customer service ini yang melayani untuk menjelaskan berbagai macam produk-produk bank kepada nasabah serta menjelaskan atau menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabah itu sendiri. Sedangkan teller ini bertugas untuk berinteraksi langsung dengan nasabah yang berhubungan dengan transaksi keuangannya. Jadi entah itu nasabahnya melakukan penarikan atau penyetoran dengan uangnya, itu semuanya ke teller. Jadi penilaian nasabah terhadap suatu bank ini pastinya terletak pada frontliner atau front office suatu bank, di mana yang terdiri dari teller dan customer service tadi, sehingga dibutuhkan sikap dan kepribadian yang ramah untuk berkomunikasi secara langsung dengan nasabah di bank. Nah, next ini kita akan bahas apa aja sih transaksi-transaksi yang akan dilakukan sebagai seorang teller. Nah, sebelum kita ngebahas transaksinya ini, pasti semua di pagi hari sebelum bekerja, kita sebagai pegawai bank itu akan melakukan briefing di pagi hari. Kemudian, sebelum kita mulai bekerja, sebagai seorang teller sendiri, kami akan menyediakan kas atau menyediakan modal untuk melakukan transaksi nantinya dengan nasabah. Jadi, di pagi hari kita akan ngebon uang untuk menjadi modal dengan meminta kepada supervisor pelayanan. Kemudian transaksi-transaksi apa aja yang dilakukan teller pada setiap harinya sih gitu. Yang pertama ada penarikan tunai. Penarikan tunai itu ada penarikan biasa, penarikan tabungan nasabah, dan penarikan melalui cek, giro, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada penyetoran tunai, yaitu nasabah menabung ke rekeningnya. Lalu yang ketiga ada pencetakan buku tabungan, di mana nasabah yang baru buka rekening pun itu akan mencetak buku tabungannya di teller, dan ataupun nasabah yang tidak mau mencetak rekening koran tapi mau melihat transaksinya itu bisa dicetak melalui teller di buku tabungannya. Kemudian di teller juga bisa melakukan pembayaran pajak, BPJS dan lain sebagainya. Pajak ini juga bisa terdiri dari pajak PBB, pajak BPHTB ataupun pajak lainnya. Kemudian transaksi yang kelima yaitu transfer uang, di mana transfer uang itu maksudnya adalah mentransfer uang dari rekening Bank Lampung menuju rekening bank lainnya. Jadi transfer uang ini sendiri ada dua macam, ada clearing dan RTGS. Apa sih bedanya antara clearing dan RTGS ini? Yang pertama clearing itu merupakan transfer uang ke bank lain, di mana dengan nominalnya itu kisaran 0 sampai 100 juta. Jadi transferannya di bawah 100 juta gitu, dengan biaya administrasinya sebesar 2.900. Kemudian RTGS ini transfer ke bank lain juga dengan nominal 100 juta ke atas, dan biayanya juga beda, biaya administrasinya sebesar 25.000. Kemudian kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh teller yaitu sortir uang dan pengisian ulang ATM, di mana sortir uang ini ya tentunya untuk sebagai cadangan pengisian ulang uang ATM.
Jadi di teller juga tugasnya yaitu mengisi ATM atau membenarkan segala masalah yang ada di ATM. Lalu kita juga sebagai teller tentunya harus melakukan denominasi. Jadi denominasi itu adalah kita mencocokkan uang fisik kita yang kita pegang dengan uang yang ada di banking system. Jadi sebenarnya melakukan denominasi ini boleh kapan aja ketika kita sudah tidak ada nasabah, maksudnya ketika sudah senggang lah gitu. Tapi kebetulan kami biasanya melakukannya setiap istirahat di siang hari dan saat mau tutup kas. Jadi denominasi ini untuk melihat apakah ada selisih pada kas kita di hari itu gitu. Nah, untuk denominasi yang dilakukan di akhir hari atau di sore hari saat tutup kas itu setelah uangnya sudah cocok, udah klop dengan banking system antara uang fisik dengan banking system, tentunya kita akan melakukan tutup kas, yaitu melakukan setor kembali kas kepada supervisor, lalu mencocokkan uang luar dengan uang dalam dan melakukan opnam. Next, ini ada beberapa foto kegiatan saya sama bekerja sebagai teller. Foto yang pertama ini merupakan foto saya saat sedang sortir uang untuk pengisian ATM. Yang kedua ini foto saya saat sedang di Pemda, ditugaskan di Pemda, kantor kas Pemda. Yang ketiga itu juga sedang menghitung uang bagian dari kegiatan sortir, yaitu sebelum sortir kita akan melakukan hitung uang di mesin hitung. Lalu foto yang keempat ini saya sedang melakukan transaksi. Kalau tidak salah itu melakukan transaksi clearing saat itu di Pemda. Lalu foto yang kelima ini melakukan transaksi buku rekening baru, cetak buku rekening baru nasabah. Lalu yang terakhir ini foto saya saat sedang mengecap voucher-voucher setoran ataupun penarikan. Jadi setiap kita setelah melakukan transaksi kita harus mengecapnya dengan cap lunas ataupun cap tanggal dan cap teller, lalu setelahnya tanda tangan kita sebagai teller yang melakukan transaksi tersebut. Jadi kesimpulannya, selama saya magang di Bank Lampung, khususnya di Bank Lampung KC Pringsewu, saya sudah melakukannya dengan baik meskipun hanya dalam waktu yang singkat, tetapi saya sudah mendapatkan begitu banyak macam ilmu, dan sejauh ini juga saya sudah mampu melakukan berbagai macam transaksi yang memang menjadi tugas seorang teller. Kemudian dengan lingkungan kerja yang baik serta para pejabat dan pegawai di Bank Lampung KC Pringsewu yang menyambut kami sebagai mahasiswa magang di Bank Lampung dengan baik membuat saya cukup nyaman dan dapat menerima pelajaran-pelajaran baru dengan baik. Saya berharap kerjasama antara Bank Lampung dengan FEB Unila dapat berjalan dengan lancar dan baik sampai seterusnya, sehingga dapat menjadi peluang para mahasiswa selanjutnya yang ingin bekerja di bank, khususnya Bank Pembangunan Daerah Lampung. Demikianlah presentasi saya mengenai kegiatan apa saja yang telah saya lakukan selama magang di Bank Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.